Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Siti Jenab dengan NIM 21310110008. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Teknik Laboratorium dengan dosen pengampu Bapak Bilyardi Ramdan, SPD MSI. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu terkait dengan inkubator. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari inkubator itu sendiri. Inkubator merupakan sebuah perangkat tertutup yang dapat mengoptimalkan suhu dan kelembapan agar organisme sel dapat berkembang dengan baik. Adapun inkubator adalah peralatan penting yang diperlukan untuk membudidayakan mikroorganisme dalam kondisi buatan. Inkubator dapat digunakan untuk budidaya organisme uniseluler maupun multiseluler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari inkubator. Inkubator adalah sebuah majalah yang diterbitkan di Inggris selama Perang Dunia II, memaparkan sebuah inkubator sebagai kotak kayu, air panas, dan tirai. Salah satu metode inkubasi yang pertama dicatat termasuk penggunaan panas pupuk busuk untuk menghangatkan telur. Orang Mesir memiliki metode inkubasi yang lebih baik yang menggunakan bangunan silinder yang memiliki api di bagian bawah bangunan. Benda yang diinkubasi ditempatkan pada kerucut terbalik yang sebagian tertutup abu. Benda diletakkan di keranjang anyaman yang ada di atas abu. Bangunan itu juga memiliki atap yang memungkinkan asap melayang. Pada 400 sebelum Masehi, mekanisme inkubasi tidak ditemukan sampai tahun 1749 oleh Reaumur di Prancis. Lyman Beach menciptakan inkubator lampu batu bara pada tahun 1879. Mesin komersial pertama ditemukan oleh Harrison pada tahun 1881. Selain itu, inkubator laboratorium juga memiliki tipe-tipe tertentu. Yang pertama ada inkubator benchtop, yaitu inkubator yang paling sering ditemui di laboratorium. Umumnya inkubator benchtop digunakan untuk mengisolasi organisme agar dapat terjaga suhunya dan tidak tercampur dengan mikroorganisme lainnya yang bertebaran di luar inkubator. Yang kedua ada inkubator pengocok. Inkubator pengocok digunakan untuk membudidayakan mikroorganisme dengan mempercepat proses pengembangannya. Yang ketiga ada inkubator CO2. Ada beberapa jenis bakteri yang perlu diteliti dengan meningkatkan konsentrasi CO2. Untuk itu, inkubator CO2 ini dibutuhkan di beberapa laboratorium yang memfokuskan penelitian terhadap bakteri. Yang keempat ada inkubator portable. Biasanya beberapa peneliti tidak hanya bekerja di balik laboratorium saja. Ada beberapa peneliti yang harus bekerja langsung ke lapangan untuk mengumpulkan objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, biasanya mereka membutuhkan inkubator portable. Yang kelima ada inkubator pendingin, yaitu sebuah laboratorium juga membutuhkan inkubator pendingin untuk menginkubasi organisme yang akan diteliti. Inkubator ini dilengkapi dengan kontrol pemanas dan pendingin yang harus seimbang dan tepat agar suhu tetap terjaga. Nah, inkubator juga memiliki fungsi-fungsi tertentu di laboratorium. Yang pertama, inkubator berfungsi untuk menumbuhkan kultur mikroba atau kultur sel. Yang kedua, untuk memelihara kultur organisme yang akan digunakan nantinya. Yang ketiga, untuk pengembangbiakan serangga dan penetasan telur di zoologi. Yang keempat, untuk meningkatkan laju pertumbuhan organisme, memiliki laju pertumbuhan yang berkepanjangan di lingkungan alam. Yang kelima, untuk reproduksi koloni mikroba dan penentuan kebutuhan oksigen biokimia selanjutnya. Yang keenam, untuk menyediakan kondisi terkontrol untuk menyimpan sampel sebelum diproses di laboratorium. Selain itu juga, inkubator dapat digunakan untuk mengoptimalkan suhu dan kelembapan agar organisme sel dapat berkembang biak dengan baik.
Adapun langkah atau cara penggunaan inkubator. Yang pertama, hubungkan kabel power ke stop kontak. Yang kedua, putar tombol power ke arah kiri dengan keterangan setelah itu lampu power hijau menyala. Yang ketiga, atur suhu dalam inkubator dengan menekan tombol set. Yang keempat, sambil menekan tombol set, putarlah tombol di sebelah kanan atas tombol set hingga mencapai suhu yang diinginkan. Yang kelima, setelah suhu yang diinginkan selesai diatur, lepaskan tombol set. Yang keenam, inkubator akan menyesuaikan settingan suhu secara otomatis setelah beberapa menit. Adapun spesifikasi atau bagian-bagian dari inkubator itu sendiri secara singkatnya sesuai dengan nomor yang telah tertera. Nomor 1 itu adalah pintu inkubator, yang kedua adalah tombol panel yang berfungsi untuk mengatur suhu yang diperlukan. Yang ketiga, rak inkubator yang berfungsi sebagai tempat meletakkan bahan yang akan diinkubator. Adapun cara merawat inkubator setelah digunakan. Setelah alat itu digunakan, inkubator harus segera dibersihkan dengan lap, dan yang perlu diperhatikan apabila tidak digunakan, segera matikan tombol power, dan rak dapat dilepas untuk mempermudah pembersihan inkubator dengan cara ditarik. Adapun sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mempresentasikan materi yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya mengenai inkubator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.